내가 무슨 죄를 지었다고 그곳에 가는 거야! 너를 찾아가기 전 먼저 나를 만나러 온 죄. 잠깐만! 이대로 죽을 순 없다. Halo semua, jumpa lagi dengan aku yang suka menghantui kuota kalian. Drama super keren kali ini mengisahkan seorang pria apes yang ibaratnya tuh sudah jatuh ke timpa tangga, terjerumus ke selokan, digigit ikan piranha, dililit python, lalu diterkam buaya. Pokoknya nasib apesnya tidak habis-habis, hingga ia menyerah dan mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata mati pun tidak mengakhiri nasib apesnya. Lalu bagaimana ia mengubahnya? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke full ceritanya. Nah, semuanya berawal di 7 tahun yang lalu. Si Choi yang sudah hampir lulus kuliah dengan semangat menatap masa depan yang cerah, mengabari pacarnya bernama Suji, meyakinkan bahwa dia tuh akan lulus dalam seleksi Taekang Group. Dan Suji memberikan semangat biar Choi cepat kerja dan menikahinya. Ya, saat ini ia menuju perusahaan ternama Korea Selatan buat seleksi terakhir. Namun tiba-tiba seseorang berlari melewatinya, lalu mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri. Jelas dong si Choi ketakutan, apalagi pria itu menghembuskan nafas terakhir di depan matanya. Alhasil saat wawancara ia tidak bisa fokus, bahkan tidak mendengar apa yang ditanyakan. Jadinya kesempatan emas tersebut lewat gitu aja. Tak menyangka kalau itu awal keterpurukannya selama 7 tahun ke depan. Di mana setelah lulus kuliah, ia harus kerja serabutan untuk membayar pinjaman saat membiayai kuliahnya dulu. Ya, ayahnya sudah meninggal, makanya ia hidup sendiri menghadapi kerasnya kota. Berjanji kepada ibunya di kampung kalau ia akan sukses. Namun bertahun-tahun berjuang, ia tak kunjung dapat pekerjaan tetap. Meskipun sudah ribuan kali mengirim lamaran dan ratusan kali wawancara, apalagi dihadapkan dengan COVID-19 yang cukup menguras tabungannya. Masalahnya, ia harus segera menikahi kekasihnya, jangan sampai kesalip pria lain. Tapi 7 tahun berlalu, ia akhirnya mendapat kesempatan emas mengikuti wawancara terakhir Taekang Group. 점수도 높고 HSK도 있는데 어학연수는 없네요. 네. Ya, ia membekali dirinya dengan soft skill yang bejibun, di mana anak kedua Taekang Group bernama TU mengapresiasi perjuangannya. Dan karena respon positif itu, ia yakin akan diterima. Tapi belum semenit ia berbahagia, kabar mendung datang, di mana seluruh tabungan yang diinvestasikannya dibawa kabur temannya. Jelas dong, ia ngamuk di depan kamar temannya yang ngilang entah kemana, membuatnya ditangkap atas tuduhan berbuat onar. Sialnya lagi, ia tidak bisa menggugat karena namanya investasi, pasti ada risiko rugi. Nah, setelah dibebaskan, nasib apesnya tidak selesai setelah melihat pacarnya diantar pria kaya, bahkan diberi bunga. Jelas dong, ia dengan wajah suramnya muncul di hadapan Suji, menyalahkan semua keadaan yang membuat hidupnya bagai di neraka. Tapi Suji malah memberikannya undangan yang dikiranya undangan nikah. Alhasil, ia pun mengakhiri hubungannya, lalu pergi meratapi nasibnya. Namun saat di kosan, barang-barangnya malah sudah di luar karena nunggak sewa. Jadinya, ia hanya duduk di depan sampai pagi. Tapi lagi-lagi dapat kabar kalau ia gagal dalam wawancara tersebut. Malamnya, karena sudah tak mampu menghadapi semuanya, ia pun mengakhiri hidupnya. Yakin kalau hanya kematian yang dapat mengakhiri penderitaannya. Tak sadar kalau masih ada orang yang menjadi satu-satunya alasan ia hidup di dunia ini. Anehnya, ia bukannya di surga sesuai keyakinannya, tapi ia malah berada di ruang VIP pesawat, bahkan wajahnya pun berubah. Namun, 죽음은 그저 내 고통을 끝내줄 하찮은 도구일 뿐이다. Ya, sang Dewi Kematian muncul, menjelaskan kalau apa yang dilakukan Choi sangat menghinanya sebagai kematian itu sendiri. Langsung membawanya ke lapisan terluar neraka, menunjukkan betapa mengerikannya neraka itu dibanding penderitaan si Choi yang malah ingin mati padahal harusnya masih hidup. Segera membuangnya ke sana, di mana para kerucil-kerucil neraka siap memakannya. Tapi sebelum benar-benar ke neraka, si Choi harus menjalani hukuman, di mana hak istimewanya sebagai manusia dicabut. Ya, menjalani hidup dan mati sekali adalah hak istimewa yang dimiliki manusia.
Jadi si Choi akan dihukum mati sebanyak 12 kali biar dapat menikmati ngerinya kematian. Akibat ia telah mempermainkan kematiannya. Namun dalam prosesnya, si Choi akan memasuki 12 tubuh dan menjalani hidup sebagai manusia yang pasti menghadapi kematian. Tapi jika Choi berhasil menghindari kematian, maka ia dapat melanjutkan hidupnya di tubuh manusia tersebut. Jelas dong ia bingung, apalagi saat si Dewi kematian pergi, pesawatnya tiba-tiba turbulensi. Ia pun teringat kalau itu adalah kesempatan, sehingga ia akhirnya berusaha bertahan hidup dengan memakai pelampung. Padahal mah hanya turbulensi sementara. Nah, karena mengira dirinya selamat, ia pun sangat lega. Namun tiba-tiba sebuah berlian muncul memasuki dirinya. 내 이름은 박진태, 33살이다. Yah, berlian tadi adalah ingatan tubuh aslinya, di mana dia sebagai Jinte adalah putra kedua Tae Kang Group, adik si Ji-woo, yang mewawancarainya waktu itu. Tapi baru-baru ini, ia terpilih sebagai CEO, melangkahi kakaknya. Jelas dong, karena sudah kaya, ia senang dengan kehidupannya tersebut. Pokoknya, ia akan bertahan hidup bagaimanapun caranya, sesuai janji si Dewi kematian. Tapi giliran mau hidup, ia malah dihadapkan dengan kematian. Masalahnya, mesin yang terbakar membuat pesawatnya meledak, dan ia pun tak bisa menghindari kematiannya, terpaksa kembali ke akhirat, di mana sang Dewi kematian sudah ada di hadapannya, menjelaskan jika Choi tak bisa menghindari 12 kesempatan itu, maka ia akan dijebloskan ke neraka, karena telah berdosa mempermainkan kematian. Ia pun dibawa ke neraka sebenarnya, biar si Choi melihat jelas kalau penderitaannya di dunia itu hanya secuil, membuatnya nangis tak karuan menyesali perbuatannya, seperti di awal drama tadi, di mana sang kematian tak peduli langsung menembaknya agar dia kembali ke dunia dengan kesempatan kedua. Masalahnya, ia kok sudah terjun tanpa dibekali parasut. Dengan paniknya minta tolong membuat kameramennya bingung. Beruntung ingatannya masuk, di mana kali ini ia sebagai Jae-sop, penggemar olahraga ekstrim yang telah memecahkan 4 rekor dunia. Dan kali ini ia akan memecahkan rekor terjun tanpa parasut, tepat di jaring pengaman itu, yang pastinya disiarkan secara live. Dan jika berhasil, ia akan mendapat 3 miliar won dari sponsor. Jelas dong, mendengar kata-kata uang besar, ia jadi bersemangat dengan percaya diri melepaskan dirinya segera mencari di mana jaring pengaman itu. Yah, pemandangan tersebut jelas membuat penonton bersemangat, khususnya media yang jika ratingnya tembus 25%, semuanya akan dapat bonus gede. Tapi Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Nah, sesuatu yang menarik terjadi, di mana ditemukan 2 mayat bersimbah darah di pinggir jalan, yang salah satunya adalah seorang wanita, tapi anehnya ada foto si Choi di sana. Tapi kita lanjut ke kisah si Choi yang ngomel-ngomel dihidupkan sebagai manusia tak jelas yang bisa-bisanya mikir terjun dari ketinggian tanpa parasut. Tapi sang kematian tak peduli, toh si Choi juga lompat dari gedung tanpa parasut. Dan yang terpenting, si Choi harus memikirkan bagaimana cara menghindari kematian itu, langsung mengirimnya ke kehidupan selanjutnya, di mana si Choi berada di sekolahan, berharap dirinya jadi guru atau setidaknya siswa paling hebat di sana. Tapi saat bercermin, kok malah cupu banget ya. Ia pun melihat siswa bernama Jingsang yang ngakak sejak tadi setelah melihat penerjun payung itu jatuh tewas. Jelas dong, Choi marah, bisa-bisanya ada bocah tertawa melihat video orang mati, ingin menggeplaknya, tapi 내 이름은 권혁수, 17살이다. ya, ayah Yoksu meninggal saat ia masih 5 tahun, sehingga besar dengan kerja keras seorang ibu. Namun, ia selalu dibully oleh geng si Jinsang, membuatnya sangat benci ke sekolah. Tapi, ia tak mampu mengecewakan ibunya, makanya merahasiakan perundungan tersebut. Tapi karena sudah tak tahan, apalagi Jinsang selalu menghajarnya jika tak membawakan susu stroberi tiap hari, Hyoksu pun memutuskan bunuh diri. Beruntung si Choi memasuki tubuhnya di waktu yang tepat, sehingga kematiannya pun tak terjadi.
Hanya saja si Choi kesal, kenapa juga si Dewi Kematian itu mengirimnya sebagai bocah yang selalu dibuli. Dan benar saja, si Jinsang lagi-lagi membulinya. Jelas dong, sebagai Choi yang notabene jauh lebih tua, ia sangat marah, langsung menghajar Jinsang. Tapi anak buahnya malah membantu. Choi si mampu mengalahkannya, kecuali si botak ini yang ternyata jauh lebih kuat, membuatnya tidak berdaya. Tapi karena kejadian tadi, ia nyadar kalau Jinsang mah tak ada apa-apanya. Tinggal ia mencari cara bagaimana mengalahkan Jinsang tanpa kehadiran si botak itu. Karena dengan begitu, ia bisa bertahan hidup sebagai Yoksu. Namun, sial baginya, sepulang sekolah, ia lagi-lagi ditangkap dan dibuli habis-habisan. Si botak sih berusaha meredakan emosi Jinsang, namun sok jagoan ini malah menghajar si botak. Beruntung, gadis paling cantik di sekolah mengajak Jinsang pergi, membuat si Choi selamat. Nah, sesampainya di rumah, ia yang melihat tulisan ibunya sebagai Yoksu, akhirnya teringat dengan ibunya sebagai Choi, yang tulus menyayanginya. Yah, nasib Choi tak jauh beda dari Hyoksu. Sama-sama ditinggalkan sang ayah dan dibesarkan sang ibu, di mana saat itu ia selalu berjanji untuk menjadi sukses dan membahagiakan sang ibu, tapi malah mengakhiri hidupnya. Alhasil saat ia makan bersama ibu Hyoksu, yang diingatnya adalah ibunya. 괜찮아 이제야. Membuatnya nangis seketika, baru nyadar kalau ia memang merindukan sang ibu. Namun untuk kehidupannya sekarang, ia harus fokus bagaimana cara bertahan hidup. Marah karena ternyata selama ini Hyoksu terpaksa membohongi ibunya, alasan minta duit sekolah, padahal duitnya disetor kepada begundal itu. Besoknya ia punya ide untuk memanfaatkan si botak, menemuinya di WC untuk mencari tahu alasan mengapa si botak yang kuat itu takut kepada pecundang seperti Jinsang. Tapi saat si botak ingin menjawab, Jinsang malah nongol dengan sok angkuhnya mengingatkan rasa sakit atas gamparan kemarin agar si botak tidak macam-macam dengannya. Karena itu si botak semakin marah, membocorkan apa yang terjadi sebenarnya kalau si pecundang itu punya backingan kakak kelas yang merupakan orang terkuat di wilayah tersebut, membuat Choi ngerti apa yang harus dilakukannya. Namun saat makan, Jinsang malah menggeplaknya. Tapi kini ia tidak tinggal diam. Jelas dong si pecundang ngamuk menyuruh anak buahnya menangkap si cupu itu. Tapi si botak menolak, membuat Jinsang sangat malu. Ya, sebelumnya Choi meminta si botak untuk tidak ikut campur dengan apapun yang dilakukannya kepada Jinsang. Karena dengan begitu si botak juga tak akan diganggu oleh backingan Jinsang itu. Nah, tak terima dipermalukan, Jinsang pun ngelapor kepada backingannya. Sehingga komplotan itu bergerak mencari siapa yang macam-macam dengan anggotanya. Tapi tahu kalau itu hanyalah anak cupu, mereka jelas malu. Bisa-bisanya Jinsang menyuruh mereka turun tangan hanya untuk menangani anak lemah seperti itu. Mereka bahkan melarang Jinsang bergabung lagi dengannya. Yah, rencana si Choi sukses dengan sengaja meledek. Tapi saat Jinsang ingin memukul, si botak menghalanginya, membalas tamparan yang diterimanya kemarin. Toh sekarang Jinsang tak punya backingan. Alhasil sejak saat itu kehidupan Choi berjalan damai di sekolah. Dan Jinsang jadi pecundang di sekolahan. Bahkan gebetannya yang cantik itu direbut kakak kelas. Dan ia tak mampu berbuat apa-apa. Nah, merasa dirinya berhasil menghindari kematian, Choi pun rajin berolahraga, membentuk tubuhnya biar lebih kuat. Namun tiba-tiba si pecundang nongol menyalahkannya atas apa yang ia alami sekarang. Jelas dong, Choi tak peduli. Lagian Jinsang sendiri yang membuat hidupnya seperti itu. Namun saat Choi pulang, ia hampir saja ketabrak bus, membuat jantungnya hampir saja berhenti. Untungnya sih masih selamat. Namun, ya itu Jinsang yang mengirimnya kembali ke akhirat. Alhasil Choi ngamuk-ngamuk, bisa-bisanya orang gila itu membunuhnya. Padahal ia sudah berusaha mengubah apa yang harusnya terjadi. Protes kepada Dewi Kematian. Harusnya tuh orang gila seperti itulah yang dihukum, bukan dirinya. Jelas dong sang kematian marah, langsung melemparnya. Pokoknya Choi hanya perlu menjalani hukumannya saja, tanpa protes. Lagian apa yang terjadi di kehidupan tersebut, semuanya karena keputusan Choi. Yah, karena tak mampu melawan, Choi hanya memohon agar ia dihidupkan sebagai orang yang kuat. Setidaknya
ia mampu menghindari kematiannya. Tapi 기대해. 앞으로 죽음의 고통이 더 커질 테니까. ya, dasar Dewi kematian. Ia malah mengirim Choi sebagai orang yang disekap. Pastinya sih kesempatan hidupnya cuma 10%. Dipaksa membocorkan di mana uang dan wanita itu. Membuatnya bingung. Beruntung sesaat sebelum dihajar, ingatan itu masuk. 내 이름은 이주훈, 35살이다. Ya, sesuai permintaannya. Ia sebagai Lee Ju-hun adalah ahli bela diri, seorang eksekutor kepercayaan geng mafia. Namun suatu hari, ia jatuh cinta kepada gebetan bosnya, dan karena gadis itu disiksa, ia memutuskan kabur bersamanya, sekaligus mencuri uang bosnya senilai 10 miliar. Segera menyimpan uang itu di tempat yang aman, namun saat ingin menjemput gadis tersebut, ia malah ditangkap. Dan sekarang, ya, sadar dirinya sebagai ahli bela diri, Choi tentu melawan, mengalahkan mafia itu dengan sangat mudahnya. Hanya saja, meskipun kuat, ia tak bisa menikmati hidup jika menjadi buronan seperti itu. Tapi tiba-tiba, ia punya ide cemerlang. Kalau tak masalah, ia mati di tubuhnya yang sekarang. Asalkan di kehidupan selanjutnya, ia bisa mengambil 10 miliar tersebut. Karena itu, ia pun segera kabur dari tempat itu, yang ternyata sebuah bus kontainer berjalan, untuk mencari tahu di mana ia menyembunyikan uang itu. Karena sebagai Choi, ia tidak begitu mengingatnya. Sialnya, ia tak tahu kalau ada pelacak di HP-nya, sehingga bosnya mampu mengerahkan orang-orang untuk mengejarnya. Nah, sebelum lanjut, kita lagi-lagi diperlihatkan dengan dua mayat itu, yang di dekatnya terdapat boneka bayi. Dan sekarang, Choi sebagai Ju-hun dengan beringasnya menghindari kejaran motor yang tersisa, bahkan masuk ke mall. Tapi dikepung di lantai bawah, ia segera naik ke lift bersama motornya. Namun di parkiran atap, ia masih saja terkepung. Tapi sebagai orang tak takut mati, ia tak peduli, langsung menancap motornya hingga terjun ke kolam renang di hotel sebelahnya. Dengan begitu, HP-nya yang terendam air membuat pelacaknya tak berfungsi lagi, sehingga ia bisa kabur tanpa dikejar. Ia pun sampai di pelabuhan menemui gadis tersebut, percaya kalau gadis ini benar-benar mencintai Ju-hun. Gadis itu pun bertanya di mana uangnya, sehingga ia dengan senangnya bercerita tentang perahu di sana. Namun, ya, rupanya gadis itu menipunya, membuatnya kembali ke akhirat dengan sangat keselnya. Tapi si kematian malah tertawa melihat kegoblokan si Choi yang menyia-nyiakan kesempatan keempatnya. Bisa-bisanya Choi percaya dengan gadis itu, padahal Choi mengakhiri hidupnya karena uang, sama seperti gadis itu. Menjebaknya juga karena uang. Tapi Choi tak mau memperpanjang masalahnya, meminta si kematian mengirimnya segera, karena ia sudah ingat di mana Ju-hun menyimpan uang 10 miliar itu, agar dirinya di kehidupan selanjutnya dapat segera mengambilnya, sehingga bisa hidup aman dan tentram. Alhasil, ia pun dikirim kembali ke dunia. Tapi, lah gimana mau ngambil duit itu anjir, kalau dirinya di dalam penjara. Ya, karena kemarin gelut dengan napi lain, ia diisolasi. Dan hari ini, ia dikembalikan ke selnya. Bingung mengapa napi lain menatapnya dengan sinis. Tapi di dalam selnya, semua napi segan kepadanya, khususnya pria kita panggil Udin ini, menjelaskan kalau mereka akan keluar 4 hari lagi. Jadi mereka tak boleh cari gara-gara, khususnya kepada psikopat yang juga satu sel dengannya. Di mana psikopat itu akhirnya datang, yang tak lain adalah Jing Sang. Jelas dong, Choi ngamuk, langsung menghajar manusia dajjal itu. Bisa-bisanya ngaku sebagai psikopat hanya karena membunuh bocah cupu. Tapi tiba-tiba ingatannya pun masuk. 내 이름은 조태상, 21살이다. Ya, Taesang bercita-cita sebagai petarung MMA. Namun meskipun kuat, ia akhirnya menyerah karena ekonomi keluarga, di mana ibunya berutang kepada rentenir. Secara kebetulan, saat itu seseorang menawarkannya kerjaan dengan bayaran yang sangat mahal. Ia pun menemui pengacara itu yang menjelaskan kalau kliennya tak sengaja menabrak gadis belia. Jadi tugas Taesang menggantikan hukuman klien dengan bayaran 200 juta. Ya, karena umur Taesang saat itu masih 18 tahun, pastinya hanya akan dikenakan hukuman di bawah umur, yaitu masa percobaan.
Alhasil karena butuh duit untuk membayar utang orang tuanya, ia pun setuju menyerahkan dirinya. Sialnya saat sidang, gadis belia itu malah meninggal, sehingga ia dihukum penjara selama 2 tahun, membuatnya marah dan harus merelakan impiannya sebagai petarung MMA. Tapi sekarang ia tak mempermasalahkan hal tersebut. Pokoknya ia ingin membasmi pecundang berkedok psikopat ini, yang sok-sok menakuti napi lain, menyuruh yang lain berjaga, dan ia langsung menghajar si Jingsang sampai mampus. Alhasil karena tak tahan, Jingsang pun ngaku kalau dirinya hanya membunuh bocah cupu. Tapi tujuan Choi bukan itu, membocorkan kalau ia tahu nama korban Jingsang, yaitu bocah bernama Yoksu. Jelas dong Jingsang terkejut, kok orang ini bisa tahu nama korbannya. Dan karena napi lain kesal telah ditipu, Jingsang pun dikeroyok lagi hingga mampus. Pokoknya sejak hari itu, kehidupan Jingsang sudah seperti tai yang tidak dianggap. Besoknya saat kerja, napi lain tiba-tiba mengeroyoknya. Beruntung kemampuannya sebagai petarung MMA membuatnya mampu menghindari setiap serangan, bahkan mengalahkan semuanya dengan sangat mudah. 뭐야? 벌써 끝난 거야? Lah, si Udin malah telat datang. Sorenya, si Udin malah curhat dengan nasibnya setelah bebas dari sana, menyesali perbuatannya hingga bisa dipenjara. Membuat Choi tersadar kalau bunuh diri yang dilakukannya itu juga membuatnya sangat menyesal. Ternyata penderitaannya di dunia tak ada apa-apanya dibanding neraka yang dilihatnya. Malamnya, Jingsang malah diam-diam membuat senjata, tapi Choi sudah waspada, tak akan membiarkan si pecundang ini membunuhnya untuk kedua kali. Hanya saja daripada menghajarnya, Choi lebih memilih menyerang mentalnya, berbohong kalau ia mampu melihat hantu. 혁수가 앞으로 네 어깨에 평생 엎여있을. Jelas dong si pecundang panik, saking takutnya ia malah pipis di celana. Besoknya sebelum bebas, Choi tak berhenti mengerjainya, berkata kalau Yoksu menitipkan sesuatu sambil melemparkan susu stroberi itu. Jelas dong si pecundang sangat ketakutan, membuat Choi senang, setidaknya si kampret itu berair gila di penjara. Nah, di luar Udin pergi bersama pengacaranya, sedangkan ia dijemput si kacamata itu, menawarinya kerjaan baru lengkap dengan bayaran kemarin. Tapi Choi menolak karena mulai sekarang ia hanya ingin hidup jujur saja, berjanji akan merahasiakan kejadian kemarin. Padahal mah Choi tak peduli dengan uang 200 juta itu. Toh ia sudah punya 10 miliar segera ke pelabuhan tersebut. Ya, uangnya bukan di perahu itu, tapi di sebuah pulau. Dan setelah mengambilnya, ia pun istirahat bentar, tapi malah ketiduran. Dan dalam tidurnya, ia memimpikan ibunya sebagai Choi. Ia pun terbangun, di mana ibunya sebagai Tesan nelpon, memintanya segera pulang. Membuatnya lagi-lagi menangis, sadar kalau ibunya sebagai Choi pasti sangat merindukannya. Apalagi tahu kalau dirinya meninggal bunuh diri. Singkatnya, sebelum pulang ke rumah, ia memutuskan membagi uang tersebut untuk diberikan kepada ibunya sebagai Choi, menyimpannya di loker stasiun yang batas pengambilannya tuh hanya 4 hari. Namun saat hampir sampai di rumahnya, seseorang tiba-tiba menusuknya. Ya, rupanya sejak tadi ada orang yang membuntutinya, dan orang itu adalah ayah dari gadis belia yang meninggal ditabrak klien misterius itu. Teringat kalau waktu di sidang, ayah korban memang sangat membencinya. Jelas dong ia tak bisa terima, hanya bisa minta maaf, membocorkan kalau bukan dirinya yang menabrak korban, tetapi orang lain yang ia gantikan hukumannya. Untungnya sih ayah korban ngerti, segera pergi dari sana. Dan tak berapa lama, Udin tiba-tiba datang sehingga ia bisa minta pertolongan. Tapi 다른 새끼한테 죽는 줄 알고. ya, ternyata selama ini Udin pura-pura mendekatinya untuk mencari cara membunuhnya. Karena sejak awal Udin dibayar, di mana saat itu Udin datang bukan untuk menolongnya, tapi memang ingin membunuhnya. Makanya waktu itu Udin menyesal di penjara karena tak punya kesempatan membunuh Taesang. Tapi kali ini ia sangat senang diberi kesempatan sempurna. Membuat Choi yang sekarat hanya bisa menangis, berusaha meraih ponselnya untuk mengangkat panggilan sang ibu. Tapi nyatanya nasib berkata lain. Ia pun kembali ke akhirat sambil menangis sesenggukan. Tapi si kematian lagi-lagi meledeknya.
넌 남겨진 가족의 슬픔까진 생각 못하는 이기적인 놈이니까. Choi Si tak peduli dengan kata-kata itu, menyuruhnya mengirim ke dunia segera, mengingat uang yang di loker batas waktu pengambilannya hanya 4 hari, sehingga sang kematian mengirimnya dengan senyum penuh arti, membuat Choi senang melihat kehidupannya yang baru. Tapi tunggu dulu, kok ia tak bisa bangun anjir? Dan 뭐야? 나 아기야? ya, inilah arti senyuman sang kematian, membuat si Choi hanya bisa menangisi uangnya. Nah, karena tangisan si Choi sangat keras, ibunya yang entah dari mana segera membawanya pulang, membuat Choi berpikir kalau ibunya tuh sangatlah baik. Namun, 너 때문에 내가 커피 한 잔도 배달이 못 마시잖아. wanjir, apa benar nasibmu Choi? Uang tak dapat, malah ketemu ibu psikopat. Bahkan ayahnya pun sama. Beruntung petugas dari perlindungan anak datang, karena di rumah sakit sebelumnya ada yang ngelapor akibat menemukan luka kekerasan pada bayi itu, membuat Choi lega. Tapi baru mau diperiksa, ayahnya malah menunjukkan kartu namanya yang kerja di pusat kesejahteraan anak, sebagai bukti kalau mereka tuh tak mungkin melakukan kekerasan. Jelas dong si Choi segera menangis, tapi petugas itu lebih percaya kepada orang dewasa. Jadinya setelah mereka pergi, Choi pun jadi bulan-bulanan hingga meninggal. Alhasil saat kembali ke akhirat, ia benar-benar protes. Selain karena dihidupkan sebagai bayi, ia juga tak terima. Kok ada ya orang tua seperti itu? Tapi sang kematian ingin menunjukkan kalau ada banyak manusia seperti bayi tadi yang sangat ingin hidup tapi tidak punya pilihan. Jadi mengapa Choi yang punya pilihan malah mengakhiri hidupnya? Ya intinya sih dari beberapa kehidupan sebelumnya, Choi harusnya belajar dengan kesalahan yang diperbuatnya. Tapi karena kepikiran dengan uang di loker itu, Choi tak mencernanya baik-baik, meminta segera dikirim saja. Sang kematian sih setuju, tapi mengingatkan kalau meskipun Choi bebas melakukan apa saja di kehidupan selanjutnya, tapi ia tak akan membiarkan Choi membunuh seseorang, membuat si Choi bingung, tapi langsung dikirim. Nah, sesampainya di dunia, hal pertama yang dicarinya adalah ponsel. Terkejut karena waktu pengambilan uang di loker itu hampir habis. Beruntung ia berada tepat di depan stasiun itu, segera berlari masuk, berhasil mengambil uangnya kembali. Membuatnya sangat senang, apalagi melihat wajahnya yang tampan seperti aku. Tapi tunggu dulu, kok wajahnya mirip dengan poster iklan di sana? Dan 내 이름은 장건우, 24살. ya, sejak kecil Gon-oh adalah idola para wanita, dan berkat wajahnya itulah yang mengantarkannya menjadi model papan atas. Banyak duit tapi tanpa tujuan hidup yang jelas, membuatnya bingung kalau ia sudah kaya, lalu duit itu buat apa ya? Bahkan saat di rumah nih, ia takjub melihat semua barangnya yang mewah. Hanya saja ia kesal melihat berita bayi yang tewas itu, membuatnya penasaran kalau hidupnya yang hampir sempurna begini, lalu bagaimana ia akan meninggal. Tiba-tiba temannya nelpon mengajaknya ke pesta, tempat para model cantik beraksi. Ya, karena tak pernah menikmati hidup, ia pun dengan senangnya ke sana. Kapan lagi dong bisa hura-hura sebagai orang tampan dan kaya raya? Minum-minum sampai puas, padahal ia tak tahu kalau tubuh aslinya tidak kuat minum, membuatnya setengah mabok. Tak berapa lama tuan rumah acara itu muncul, yang tak lain adalah Park Tae-woo, CEO Taekang Group, menggantikan adiknya yang meninggal akibat kecelakaan pesawat. Ia sih sadar pernah bertemu dengannya sebagai Choi, namun rasa-rasanya ia pernah juga bertemu entah di mana. Tapi daripada mikirin itu, mending ia nikmatin hidupnya, pesta sampai mabok. Paginya kakaknya pun marah, bukannya Gon-oh sudah berjanji menjaga kafenya beberapa hari ini, karena ia akan segera berangkat ke Amerika. Membuatnya kesal karena rencananya tuh ia ingin segera kabur ke luar negeri dengan uangnya yang sudah banyak itu. Tapi tiba-tiba seorang pelanggan yang datang membuatnya terperangah. Ya, dia adalah Jisoo, kekasih yang hampir saja ia lupakan. Teringat saat dulu di mana draft novel Jisoo terbang di bawah angin dan jatuh tepat di hadapannya. Dan saat melihat wajahnya, ia pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan ia tak bisa melupakan itu, termasuk bagaimana ia mengakhiri hubungannya malam itu.
Alhasil, ia sebagai Gun-u tidak berhenti memandanginya, bahkan saat memberi pesanannya. 죄송해요. Membuat sang kakak ngerti apa yang dirasakan Gun-u, menjelaskan kalau wanita itu adalah novelis yang akhir-akhir ini hampir datang setiap hari di kafenya. Membuat si Choi bingung segera memeriksanya, dan ternyata benar, novel Jisoo berjudul Untukmu di Masa Depan akhirnya booming. Di mana saat wawancara waktu itu, Jisoo menjelaskan kalau inspirasi novelnya tersebut adalah satu-satunya orang yang selalu mendukung impiannya, yaitu pacarnya. Jelas dong, Choi bingung pacar mana yang dimaksud Jisoo, dirinya atau pria yang membawa bunga malam itu. Karena penasaran, ia pun segera ke toko buku dan membacanya, mengingatkannya tentang kisah indah mereka, karena memang meskipun isi novel itu fiktif, tapi sebagian besar Jisoo tulis berdasarkan kenangannya bersama si Choi. Jadi dulu setelah sarjana, Choi yang cari kerja kesana kemari selalu minder melihat Jisoo yang sudah kerja dan didekati banyak pria. Namun Jisoo selalu menolak pria-pria itu. Jisoo bahkan percaya kalau Choi akan sukses di masa depan melebihi pria tersebut. Membuat Choi yang sekarang nangis sesenggukan, apalagi melihat etalase pulpen itu, di mana dulu Jisoo sangat suka dengan pulpen yang ada di sana, sehingga Choi diam-diam membelikannya, lengkap dengan tulisan nama Jisoo. Tapi ia tak pernah memberikannya hingga akhir hayatnya. Malamnya saat ia tak berhenti memperhatikan kekasihnya itu, ponakan Jisoo datang bersama orang tuanya, membuat Choi tersadar kalau dialah pria yang membawakan bunga malam itu, yang ternyata adalah kakak Jisoo. Ya, ia memang salah paham karena rasa minder akibat belum sukses. Alhasil, kehadiran Jisoo di sana membuatnya batal kabur ke luar negeri, memilih menjaga kafe kakaknya, di mana besoknya saat Jisoo datang lagi, ia berusaha memperkenalkan diri sebagai salah satu penggemar, sekaligus ingin menceritakan suatu kisah siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat novel Jisoo ke depan. 여러 번의 죽음을 계속해서 겪는 한 남자의 이야기. Ya, itu adalah kisah tak jelasnya, menceritakan secara detail seolah-olah itu kisah fiksi tanpa menyebut namanya dan Jisoo sebagai tokoh utama, membuat Jisoo sedikit bingung karena Gun-u menceritakan kisah tersebut secara emosional, seolah-olah mengalaminya sendiri, apalagi saat Jisoo menilai karakter kematian itu benar-benar kejam. 그쵸? 와, 진짜 걔 완전 미친년이에요. 어떻게 자기를 모욕했다고 그렇게 사람을 끔찍한 상황... Membuat Jisoo untuk pertama kalinya tersenyum. Tapi saat Choi meminta tanda tangannya, ia terkejut melihat Jisoo mengeluarkan pulpen tersebut. Ya, saat Choi meninggal, ibunya memberikan pulpen itu kepada Jisoo, yang tak berhenti nangis melepas kepergian sang kekasih, bahkan sampai sekarang. Alhasil, sejak hari itu, Choi sebagai Gun-u menceritakan setiap kisahnya. Hanya saja Jisoo bingung mengapa karakter pria yang diceritakan Gun-u tak pernah menemui ibunya, membuat Gun-u terdiam cukup lama, lalu berkata karena pria itu tidak tahan dengan rasa bersalahnya dan merasa akan sangat menyakitkan jika menemui ibunya lagi dalam bentuk manusia berbeda. Nah, tak berapa lama setelah Jisoo pulang, hujan tiba-tiba turun, sehingga Gun-u segera berlari memberikannya payung, membuat Jisoo bingung karena rasa-rasanya hal seperti itu pernah dilakukan oleh mendiang kekasihnya. Nah, saat Gun-u kembali, gelas malah terjatuh di kafe, sehingga ia membereskannya, tapi mobil polisi yang lewat mengagetkannya, membuat tangannya terluka. Lalu, 사고 난 여자가 죽은 건 아니겠지? 그러게, 이 카페에서 자주 봤던 여자 같던데. jelas dong ia panik, segera berlari ke sana seperti orang gila. Apalagi di TKP, terlihat payung merah bersimbah darah. Ia jelas ngamuk, namun melihat Jisoo di sana, ia akhirnya lega. Nah, Jisoo pun mengobati lukanya, ngerti dengan ekspresi Gun-u tadi, karena ia juga pernah mengalaminya. Jadi, saat mendengar kabar jatuhnya Choi dari gedung, ia dengan paniknya ke rumah sakit, menangis dengan sangat histeris. Dan ia sama sekali tak mampu mengobati lukanya sampai kapanpun, membuat si Choi merasa bersalah. Namun, saat pamit, Jisoo malah berkata kalau tak akan datang lagi besok, karena semua cerita Gun-u itu membuatnya semakin merindukan orang yang meninggalkannya tersebut. Besoknya, Jisoo pun ke pemakaman si Choi, lagi-lagi nangis tanpa henti,
menyesal andaikan malam itu ia tidak membiarkan Choi pergi. Mungkin si Choi tak akan meninggalkannya. Dan si makhluk jadi-jadian hanya bisa terdiam melihat itu. Nyesel dan baru nyadar kalau dengan mengakhiri hidupnya pasti ada orang yang sangat menderita, utamanya sang ibu yang tiba-tiba muncul. Ia pun diam-diam memperhatikannya, tapi saat orang lain datang, sang ibu segera ke WC, menyembunyikan tangisannya. Ya, untuk pertama kali dalam hidupnya, si Choi menyesali perbuatannya. Ternyata penderitaan orang-orang yang ditinggalkannya jauh lebih pedih dari apa yang ia rasakan. Karena itu, ia ingin mengubah semuanya, menulis surat sebagai kenalan si Choi untuk memberikan uang tersebut. Tapi baru masuk saja, ia sudah tak tahan melihat ruang penuh kenangan indah itu. Segera berlari keluar untuk menghilangkan kesedihannya. Namun, ya, itu hanyalah mimpi. Singkatnya, ia berusaha menemui Jisoo untuk terakhir kalinya, mengantarnya pulang sambil mengingat kenangan bahagia saat bersama dulu. Lagi-lagi membuatnya tersadar kalau dalam penderitaannya waktu itu, ternyata ada banyak momen berharga yang sudah lebih dari cukup dan mampu mengalahkan semua penderitaannya. Hanya saja sekarang ia khawatir jangan sampai kematiannya sebagai Gun-u tak lama lagi. Alhasil ia pun memberanikan diri mengungkap kalau dulu tuh ia menjalin hubungan selama 7 tahun dengan seorang wanita cantik. Dan saat bersamanya ia tak pernah mampu menunjukkan sisi terbaiknya. Saat pacarnya lagi asik makan malam bersama rekan kerjanya, ia malah muncul sebagai pekerja sambilan di restoran itu. Tapi bukannya malu, pacarnya yang cantik itu dengan bangga dan tanpa ragu memperkenalkannya kepada rekan kerja. Ya, karena sikap pacarnya yang sempurna itulah membuatnya berpikiran bodoh kalau pacarnya itu akan baik-baik saja jika ia meninggalkannya. Dan sekarang ia sangat menyesalinya, minta maaf dan berharap agar pacarnya itu berhenti bersedih hanya karena orang bodoh sepertinya. 그녀는 모두가 힘들 때 가장 힘을 내는 사람이었어요. Tapi yang terpenting yang sangat ingin ia ucapkan kepada pacarnya, yaitu ia sangat mencintainya. Membuat Jisoo hanya bisa terdiam, apalagi Gun-u memperjelas kalau apa yang diceritakannya tentang kisah pria yang dihukum karena mempermainkan kematian adalah kisahnya sendiri sebagai pria bernama Choi Ye-jae. Membuat Jisoo tak bisa percaya. Tapi tiba-tiba sebuah mobil merah menabrak mereka. Waduh, plot twist apalagi anjir. Yah, Jisoo seketika meninggal, sementara si Choi yang masih bernafas sangat terkejut melihat orang yang menabraknya yang tak lain adalah Park Tae-woo. Tersadar saat ia sebagai Taesang, klien yang ia gantikan hukumannya itu adalah si Tae-woo. Begitupun saat jadi mafia, Tae-woo lah yang menyuruhnya mengakali pesawat agar adik Tae-woo meninggal dalam kecelakaan itu. Mirisnya, bukannya merasa bersalah, psikopat ini malah menikmati kematian mereka, bahkan berkata, 안락사 전문이거든. ya, merekalah dua mayat yang ditemukan di beberapa scene sebelumnya. Dan si Choi yang kembali ke akhirat hanya bisa teriak meluapkan emosinya, tak mau menerima kenyataan pedih itu. Saking marahnya, ia malah menyalahkan sang kematian atas meninggalnya Jisoo, menembaknya biar si kematian mengalami hal yang sama seperti dirinya. Nah, seorang streamer terlihat menyiksa pelaku pencabulan, menunjukkannya ke publik sebagai bentuk pembalasan atas kejahatannya. Namun tiba-tiba sosok misterius datang menyelamatkan orang tersebut. Alhasil pelaku pencabulan itu senang, mengira dirinya sudah aman, tapi 제가 작업할 몸에 상처 있는 게 싫어서요. ya, rupanya pria ini seorang pelukis psikopat, di mana orang tersebut tak sadarkan diri karena minumannya sudah ditaruh obat tidur. Tak berapa lama, ia pun terbangun dalam kondisi sudah disekap, di mana pria itu muncul dengan sebuah gergaji mesin. Ya, maksud kata-katanya tadi adalah menggunakan darah orang itu sebagai karya seni lukisnya. Nah, kita kembali ke Choi yang benar-benar menembak sang kematian. Tapi faktanya, kematian sendiri tak mungkin mati. Tertawa dengan kelakuan Choi
yang menuduhnya sebagai dalang kematian Jisoo, menunjukkan wujudnya yang dapat berubah jadi apa saja termasuk Jisoo, biar si Choi paham kalau apa yang terjadi semuanya adalah takdir yang harus Choi lalui akibat mengakhiri hidupnya. Hanya saja karena sudah tahu tujuan Choi kali ini untuk membalaskan dendam kepada TU, sang kematian mengingatkan bahwa ia tak akan membiarkan Choi membunuh siapapun di kehidupan selanjutnya. Karena pastinya si Choi langsung dikirim ke neraka jahanam. Dengan begitu, ia pun menembak si Choi yang bingung mengapa tangannya penuh darah. Lah, dia malah dihidupkan sebagai psikopat itu. 내 이름은 정규철. 34살이다. Jadi, Gyungchol tumbuh di keluarga biasa, tapi terlahir dengan bakat istimewa sebagai pelukis. Namun, meskipun sudah bersusah payah, dunia tetap saja tak mengakui bakatnya. Hingga suatu ketika, ia tak sengaja melihat orang bunuh diri, membuat hatinya bergetar. Alhasil, ia mencoba melukisnya, tak menyangka kalau hal itulah yang membuat dunia mengakui bakatnya. Dengan begitu, ia pun melanjutkan karya anehnya, menjadikannya psikopat berdarah dingin yang lukisannya laku dengan sangat mahal. Jelas dong si Choi muntah-muntah melihat ingatannya tersebut. Tapi setelah teringat tujuannya untuk membalas si TU, ia sangat senang. Tak peduli ia mati dalam wujud tersebut, yang penting ia akan membunuh si TU dengan sangat kejam. Singkatnya, ia pun ke lokasi di mana Jisoo ditabrak, berhasil menemukan pulpen Jisoo dan sebuah SD card. Jadi, sebelum meninggal sebagai Gong-u, ia sempat mendengar pembicaraan si TU yang menyuruh si kacamata menggantikan kejahatannya, berjanji akan mengurus keringanan hukumannya. Alhasil, si kacamata pun membuang SD card tersebut di salokan, lalu menelpon polisi, mengakui kalau ia tak sengaja menabrak 2 orang di sana. TU sendiri membuang pulpen Jisoo di salokan sebelum membunuh si Gong-u. Makanya sekarang, Choi sebagai psikopat tak akan melepaskan si TU. Tapi saat melihatnya di TV, ia malah memisan dan pingsan seketika. Nah, ia pun terbangun di rumah sakit, mengetahui kalau tubuhnya mengidap tumor otak. Untungnya sih masih bisa hidup sebulan, sehingga ia tidak mempermasalahkannya. Pokoknya ia akan membunuh TU sebelum ia mati. Secara kebetulan, TU ingin membeli lukisannya, sehingga ia dengan senang hati menyambutnya, menyinggung kalau mereka tuh orang yang sama, setuju menjual lukisannya biar dapat kesempatan menghabisi TU. Singkatnya, si TU terpaksa menghadiri upacara kematian adiknya demi menjaga nama baiknya di depan ayahnya. Padahal ia sudah sangat kesal melihat foto adiknya itu. Yah, sejak awal ia memang musuhan dengan Jin-tae. Apalagi saat dewasa, Jin-tae selalu menyinggung kejahatannya, di mana saat kecil dulu, TU pernah ingin membunuh bayi pembantunya, hanya karena bayi itu tidak berhenti nangis. Alhasil, bayi tersebut meninggal setelah menjalani operasi, dan Jin-tae yang menyaksikan itu melaporkan kepada ayahnya. Tak hanya itu, Jin-tae bahkan tahu kalau TU selalu mengonsumsi narkoboy yang disembunyikan di dalam pulpen. Makanya TU sangat membenci adiknya hingga tega membunuhnya dalam kecelakaan pesawat itu. Dan karena tak tahan melihat foto tersebut, ia pergi dari sana, mengonsumsi narkoboy lalu menancap mobilnya dengan sangat kencang. Tak jauh dari sana, 2 orang polisi yang melihat TU melanggar segera mengejarnya. Beruntung jalannya tertutup sehingga mereka mampu menilangnya. Tapi melihat TU sedikit teler, polisi muda yang curiga ini ingin membawanya ke kantor polisi. Jelas dong TU melawan, membuat polisi senior yang sadar kalau itu CEO Tekan Group segera menarik anggotanya untuk pergi saja. Namun terlambat, si TU sudah menghubungi jenderal polisi, membuat mereka tidak berkutik. Mirisnya, meskipun sudah minta maaf, TU masih menghajar polisi muda tersebut, bahkan melarang yang senior ikut campur jika tak ingin dipecat. Yah, beginilah kondisi sekarang. Lu punya uang, lu punya kuasa. Singkatnya, saat pulang ke rumah, si Choi malah sengaja mencegatnya, bahkan dengan santainya menaikkan kakinya di mobil, biar si TU emosi. Jelas dong, TU menyerangnya, tapi sebagai psikopat berdarah dingin, Choi tak mungkin kalah. Masalahnya, TU segera mengambil shotgun dan menembaknya, membuat si Choi terkapar, tapi saat ingin memeriksanya, ya si Choi sudah merencanakannya, segera ke mobil
biar TU merasakan sakitnya ditabrak. Dan setelah TU tak berdaya, ia pun turun merebut senjata itu, menunjukkan rompi anti peluru yang dipakainya. Makanya ia masih hidup setelah ditembak. Ia pun membawa si TU yang sudah diikat ke rumahnya, menjelaskan bagaimana ia menghasilkan lukisan mahalnya selama ini. Yang pasti si TU akan menjadi bahan lukisan berikutnya. Dan itu adalah kematian yang sangat menyakitkan. Membuat TU panik, apalagi melihat studio tempat psikopat ini melukis. Tapi saat menyiapkan pembalasannya, tumor otak si Choi malah kambuh, membuatnya tak sadarkan diri. Alhasil saat bangun, justru dialah yang disekap, di mana TU dengan senangnya menunjukkan dirinya sambil berterima kasih karena sang psikopat menunjukkan cara membangkitkan gairahnya. Bercerita awal dirinya menjadi psikopat. Jadi dulu saat ingin ke kantor, ia tak sengaja menabrak seseorang. Ya, dialah orang yang tewas di hadapan si Choi 7 tahun lalu. Dan saat melihat korban itu sekarat, sambil memohon kepadanya, hatinya tiba-tiba bergetar. Merasa dirinya sebagai dewa yang menentukan kematian manusia. Makanya TU mulai suka menabrak sana sini, tapi tak pernah merasakan hal yang sama seperti saat itu. Tapi sekarang setelah psikopat ini menunjukkan caranya, ia akhirnya dapat merasakan kebahagiaan itu lagi. Alhasil si Choi kembali ke akhirat dengan kesakitan, karena memang kematian seperti itu jauh lebih sakit dari semua kematian yang ia alami sebelumnya. Anehnya ia malah tertawa, membuat sang kematian bingung akal bulus apa lagi yang direncanakan si Choi. Jadi sebenarnya si Choi punya rencana cadangan, yaitu merekam pembunuhan yang dilakukan TU kepada dirinya sebagai psikopat. Yang pasti itu dapat dijadikan bukti untuk menangkap TU di kehidupan selanjutnya. Dan karena kesal melihat Choi tertawa, sang kematian langsung mengirimnya ke dunia. Membuat Choi bingung mengapa ia mengejar seseorang. 그만 좀 쫓아와 이 짭새새끼야! Lah, ternyata dia polisi senior yang takut kepada TU waktu itu. Membuatnya lega karena dengan jadi polisi, ia bisa mengusut kejahatan si TU. Sialnya, penjahat ini malah mengeluarkan pisau. Jelas dong, Choi kabur daripada mati sebelum menangkap si TU. Beruntung juniornya bernama Wu datang menangkap penjahat itu. Namun Wu kecewa mengapa seniornya tadi kabur, membuatnya malu aja sebagai rekannya. Choi sih bingung mengapa juniornya itu menganggapnya remeh, sampai ingatan tersebut akhirnya datang. 내 이름은 안지형 42세다. Ya, ayah Ji-yong adalah seorang polisi, tapi tewas saat menangkap penjahat. Karena itu, ia bercita-cita menjadi seorang polisi, tapi saat tercapai, bukannya senang, ibunya malah sedih. Takut jika Ji-yong akan meninggal seperti suaminya. Alhasil, agar ibunya tidak ketakutan, ia pun berjanji untuk mengutamakan keselamatannya sendiri. Namun, karena janjinya itu, korban yang harusnya selamat malah meninggal, membuat rekan-rekannya meremehkannya. Tapi baru-baru ini ibunya meninggal, sehingga yang tersisa dari dirinya hanyalah penghinaan dari rekan-rekannya. Bahkan saat itu si Wu kecewa karena ia tak membela saat diajar si TU, membuatnya ngerti mengapa si Wu tak sopan kepadanya. Secara kebetulan ia melihat Udin menyerang orang lain. Jelas dong ia tak bisa lupa muka si Udin kampret itu yang mengkhianatinya, menyinggung masa lalu tersebut sekaligus menangkapnya. Ya, karena banyak yang merekam, aksinya itu seketika viral, membuat rekan-rekan polisi termasuk atasannya tidak percaya. Mana mungkin pengecut itu melakukan aksi tersebut. Segera menghubungi Wu untuk memastikan, namun si Choi tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Segera ke studio psikopat itu untuk mengambil rekamannya. Di lain sisi, TU yang kecanduan dengan cara membunuh tersebut ingin mencobanya lagi kepada asistennya, mengajaknya untuk makan malam. Sementara si Choi langsung ke ruang CCTV mengambil pulpen Jisoo yang disimpannya, sekaligus mengamankan rekaman saat TU membunuhnya. Tak berapa lama, polisi dan tim forensik pun datang memeriksa temuan tersebut. Dan memang benar, seluruh lukisan menunjukkan reaksi terhadap luminol, yang berarti darah. Tak berapa lama, TU yang ingin ke sana bingung melihat banyak polisi. Namun si Choi sudah menunggu, memperkenalkan dirinya sebagai Ji-yong
yang dianggap remeh si TU kemarin. Menyinggung kalau TU tak boleh muncul di sana jika tak ingin dicurigai sebagai pembunuh. Sekaligus mengingatkan asisten itu untuk berhati-hati karena biasanya seorang psikopat selalu mengajak jalan ke tempat sepi. Singgungan itu jelas membuat TU marah, terpaksa menurunkan si asisten di jalan, tidak jadi membunuhnya. Singkatnya, nama Jiong sebagai polisi semakin viral setelah mengungkap pembunuhan berantai pelukis psikopat itu. Dan pastinya TU merasa terancam. Ia pun menghubungi mafia langganannya tersebut untuk menyingkirkan Jiong. Sementara di kantor, atasan Jiong sangat senang setelah semua pencapaian itu. Hanya saja si Woo bingung mengapa Jiong menghapus beberapa rekaman CCTV di TKP. Sehingga Jiong menjelaskan isi rekaman yang sudah dipindahkannya ke flash disk tersebut. Intinya, jika ia melaporkan TU ke kepolisian, pastinya TU tak akan ditangkap. Karena si Woo tahu sendiri kalau TU bisa mengatur jenderal polisi. Membuat Woo terdiam. Ternyata anggapannya selama ini kepada Jiong sebagai pengecut adalah salah. Namun Choi terkejut melihat ibunya datang di sana. Yah, rupanya sang ibu melaporkan uang yang tiba-tiba ada di rumahnya itu. Dan setelah CCTV diperiksa, Gong U yang menaruh uang tersebut malah meninggal. Sehingga ibunya harus diperiksa terkait sumber uang itu yang dikira hasil kejahatan. Membuat si Choi sedih, bahkan setelah mati pun ia masih membuat ibunya kesulitan. Ia pun menyapa sang ibu dan mengikatkan tali sepatunya, mengingatkannya kalau sepatu itu adalah pemberiannya. 신고 있으면 꼭 우리 아들이 옆에 있는 것 같아서. Membuatnya sangat sedih. Apalagi saat bertanya mengapa sang ibu melaporkan uang tersebut, ibunya menjelaskan bahwa ia merasa kalau uang yang tiba-tiba muncul itu sebagai pengganti anaknya. Namun ia tak bisa menerimanya karena baginya putranya jauh lebih berharga dari uang berapapun. Alhasil, Choi sebagai Jiong pun diam-diam memberi perhatian kepada ibunya dengan menaruh sarapan setiap pagi. Namun hari itu saat ingin pulang, seorang mafia tiba-tiba menusuknya. Di lain sisi, TU tak sengaja menemukan berkas kepolisian di meja ayahnya yang membuktikan kalau pelaku kejahatan yang menabrak Jisoo waktu itu bukanlah si kacamata. Jelas saja itu membuatnya marah. Ternyata selama ini ayahnya diam-diam mengumpulkan kelemahannya, merasa kalau ayahnya lebih sayang kepada Jin-tae yang sudah meninggal itu. Kampretnya, ia melampiaskan kemarahannya dengan membunuh orang di pinggir jalan, bahkan ke gereja menantang Tuhan kalau dirinya tuh adalah dewa yang mampu memutuskan hidup dan mati manusia, bukan Tuhan yang dianggapnya ilusi. Setelah itu, ia menghubungi mafia, tapi yang mengangkatnya malah Jiong. Ya, sebelumnya Jiong ternyata mampu menahan tusukan tersebut dan menangkap mereka sekaligus dengan bos-bosnya. Kan ia pernah jadi bawahan mafia itu sehingga tahu markasnya. Masalahnya TU tak mungkin tinggal diam, di mana Jiong langsung dipanggil menghadap kepada jenderal polisi. Tapi sesampainya di sana, Jiong sadar kalau ajudan polisi yang berjaga di sana adalah orang yang menjemput Udin dulu. Artinya sejak awal semua kejahatan yang dialaminya di kehidupan sebelumnya adalah ulah si TU yang sudah menunggu di dalam. Bahkan jenderal polisi pun tunduk kepadanya. Yah, TU memanggilnya untuk berdamai, bahkan menawarkan jabatan penting. Tapi Jiong tak peduli merobek tawaran tersebut. Lagian, ia sudah punya bukti kejahatan TU saat membunuh pelukis itu yang sudah diberikannya kepada media. Membuat TU sangat marah, terpaksa pakai cara barbar. Alhasil, saat kembali ke kantor, polisi lain bertingkah aneh. Beruntung, si Woo selalu di dekat Jiong, sehingga yang lain tak mampu menjalankan rencananya. Namun, media yang harusnya menyiarkan rekaman kejahatan TU itu malah berbalik, di mana TU tiba-tiba mengakui kejahatannya, menjelaskan kalau saat itu ia yang ditangkap psikopat pelukis tersebut tak ada pilihan selain membela diri. Hanya saja ia tak tahu keberadaan psikopat itu, apakah sudah mati atau kabur. Padahal ia menyembunyikan mayatnya atas bantuan bos mafia. Mirisnya, media yang sudah diatur hanya menyiarkan bagaimana pelukis itu menyekap si TU. Alhasil, karena tak ada bukti, TU dilepaskan dari tuduhan. Bahkan basar bayaran digerakkan untuk menjadikan TU sebagai pahlawan yang telah mengalahkan psikopat.
Jadinya Jiong kena marah atasan, bahkan terancam dipecat. Sialnya lagi, saat ingin pulang, rekan polisi yang lain malah menyekapnya, segera melaporkan itu kepada TU yang dengan senangnya naik pesawat berangkat ke Amerika. Yah, karena masalahnya sudah selesai, ia pun makin lagi sambil selonjoran di pesawat. Tapi tak berapa lama, turbulensi terjadi, membuatnya panik, apalagi monitor menuliskan nama-nama korbannya selama ini. Ia pun ke kokpit, tapi rupanya tak ada pilot sama sekali. Tak hanya itu, pesawatnya tiba-tiba terbakar, sehingga jalan satu-satunya jika ingin selamat hanyalah terjun pakai parasut. Beruntung ia sempat melompat sebelum pesawatnya meledak dan berhasil mendarat meskipun tidak sempurna. Namun sebuah mobil tiba-tiba menabraknya, membuatnya sangat terkejut karena orang yang turun dari mobil itu adalah Jiong. Kenapa begitu? Jadi sebelumnya saat melihatnya menyerahkan diri, si Choi hanya tersenyum karena memang ia sudah punya rencana cadangan, yaitu menghukum si TU jika hukum di dunia ini tidak mampu menghukumnya. Ia pun menggunakan semua ingatannya di kehidupan sebelumnya. Sebagai mafia, ia tahu tempat di mana bosnya menyembunyikan video saat TU menyuruhnya mengakali pesawat yang membunuh Jinte. Lalu sebagai Jinte yang tahu kalau TU menyimpan obatnya di pulpen tersebut, menggantinya dengan obat tidur, biar si kampret itu ketiduran di pesawat saat ia beraksi. Ia juga meminta bantuan Siwoo untuk mengakali penangkapannya tersebut, di mana orang yang disekap bukanlah dirinya, karena dirinya yang asli diam-diam menyelinap di pesawat, menggunakan pengalaman si mafia untuk mengakali pesawat tersebut agar meledak. Tak hanya itu, saat TU tertidur pulas, media terpercaya menyiarkan semua kejahatan si kampret, mulai dari bagaimana si kampret membunuh Jinte dalam kecelakaan pesawat, 동생분 아닌가요? 동생은 무슨 사고사로 보이기 주요. sampai video asli saat TU membunuh pelukis itu dengan sadis. Ia pun menggunakan ingatan si penerjun untuk keluar dari pesawat tersebut, lalu menggunakan mobil buat menabraknya, biar si kampret teringat bagaimana sakitnya ia meninggal sebagai Gong-u. Tapi saat ingin membunuhnya, sang dewi kematian malah datang. Namun ia tak peduli, mau masuk ke neraka pun tidak masalah, asalkan bersama si kampret ini. Tapi pulpen Jisoo terjatuh, membuatnya teringat dengan kata-kata Jisoo. Seketika ia tersadar kalau tak ada gunanya melakukan itu. Ingin pergi dari sana, tapi TU yang bangun ingin membunuhnya. Lalu singkatnya, kejahatan TU terbongkar, termasuk jenderal polisi yang selama ini mendukungnya. Tak hanya itu, Ayah TU mundur dari jabatan Tekang Group untuk dikelola manajemen profesional sebagai bentuk permohonan maafnya kepada publik. Sementara TU masih koma di rumah sakit dan si Choi puas melihatnya karena TU akhirnya bisa merasakan neraka dunia sebelum merasakan neraka sesungguhnya, karena kecelakaan itu membuat dua kakinya harus diamputasi. Setelah itu, Choi pun ke pemakaman Jisoo, berterima kasih karena pulpen Jisoo saat itu berhasil menyadarkannya. Sedih andaikan ia bisa kembali ke tubuhnya yang asli, mungkin Jisoo masih hidup. Ya, pembalasan dendamnya akhirnya selesai, dan yang tersisa untuknya hanyalah fakta bahwa dirinya tinggal menunggu kematian. Singkatnya, ia pun menjalani tugasnya sebagai polisi, menangkap para penjahat, di mana suatu hari ia sudah pasrah akan kematian. Beruntung Siwoo menolongnya meskipun harus terluka. Nah, di rumah sakit, anak istri Woo datang sambil menangis melihat sang kepala keluarga lagi-lagi terluka. Choi pun mengajak putri Woo bernama Sulgi ini jajan, tapi Sulgi tetap saja murung, curhat kalau ia tuh selalu mencemaskan ayahnya yang pulang dalam keadaan terluka. Sehingga si Choi berjanji melindungi ayah Sulgi agar tidak terluka lagi. Dan melihat luka di tangannya, Sulgi segera mengobatinya, berharap agar paman polisinya ini juga tidak terluka. Dengan begitu, Sulgi pun menemui ayahnya dengan bahagia, membuat si Choi terdiam, bertanya-tanya apakah ia akan mengalami kebahagiaan seperti itu bersama Jisoo jika ia tidak mengakhiri hidupnya. Nah, suatu hari mereka mengejar bandar narkoboy hingga ke atap. Tapi sial bagi mereka, penjahat itu malah punya pistol,
menembak kaki si Wu dan tangan si Choi. Ya, melihat Wu terluka, ia teringat dengan janjinya kepada Sulgi, segera menerbangi penjahat itu dan jatuh bersama hingga tewas. Ia pun kembali ke akhirat, membuat sang kematian kesal mengapa si Choi lagi-lagi bunuh diri. Jelas dong Choi membela diri, toh maksudnya bukan bunuh diri, tapi melindungi rekannya. Dengan perasaan bangga, membuat sang kematian tertawa, langsung mengirimnya ke kehidupan berikutnya sebagai pengemis. Namun si Choi tak peduli lagi dengan kehidupan itu. Lagian ia sudah balas dendam. Ia pun melihat berita kematian dirinya sebagai Jiong yang mendapatkan banyak penghargaan, bahkan dipuji-puji publik, membuatnya sangat bangga. Nah, melihat kematian Jiong, TU yang terbaring sakit sangat senang. Sementara si Choi datang ke pemakaman itu, takjub melihat semua karangan bunga tersebut. Namun melihat Sulgi yang sedih, ia berusaha menghiburnya. Tapi jelas saja Sulgi ketakutan melihatnya, bahkan rekan-rekan polisinya itu mengusirnya. Tak hanya itu, saat Perdana Menteri datang ingin berbelasungkawa, ia tersingkir ke samping, membuatnya paham kalau perbuatan baik yang dilakukannya sebagai Jiong tak ada hubungan dengan dirinya sebagai Choi. Ia pun melihat si Wu yang tak berhenti nangis, mencoba menghiburnya dan menjelaskan kalau kematian Jiong tuh bukanlah kesalahan si Wu, tapi 당신 뭐야? 당신이 뭔데 건방지게 그딴 소리를 해? ya, ia seketika teringat kata-kata Jisoo bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa hidup sebagai diri sendiri, membuatnya tersadar kalau terlahir berkali-kali sebagai orang yang berbeda tak ada gunanya jika tak bisa hidup sebagai diri sendiri. Alhasil saat ingatannya datang, ia segera kabur, tapi malah terpeleset hingga meninggal. Ia pun meminta sang kematian mengirimnya ke dunia segera, karena ia tak peduli lagi dengan permainan ini. Pokoknya ia ingin mengakhirinya segera. Sang kematian yang ngerti itu malah mengirimnya sebagai pria ini, seorang pekerja kantoran yang hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Kehidupan yang selama ini diimpikan oleh si Choi. Tapi hidup pasti tak selalu berjalan mulus. Pria itu di PHK dan malah diceraikan istrinya, membuatnya hancur berkeping-keping. Makanya ingin mengakhiri hidupnya. Choi si tak peduli, toh ia memang ingin mengakhiri permainannya secepat mungkin. Sehingga ia segera berlari ke tengah jalan menabrakkan dirinya. Yah, dialah pria yang menjadi awal kesialan si Choi, membuatnya yang sekarat bingung. Ternyata awal hidupnya sengsara akibat perbuatannya sendiri. Mirisnya, dia jugalah yang membuat si TU menjadi seorang psikopat. Makanya ia minta tolong kepada kematian yang berdiri di samping TU. Tapi si TU malah salah paham, mengira korbannya minta tolong kepadanya. Dan ia yang menyadari itu berusaha menyampaikannya kepada dirinya yang asli. Tapi itu malah membuat si Choi asli ketakutan, sehingga menjadi awal kesialannya. Alhasil saat di akhirat, sang kematian tak berhenti meledeknya. Sudah berkali-kali ia peringatkan, tapi si Choi masih saja mempermainkan kematiannya, meskipun dihidupkan sebagai orang lain. Namun si Choi masih tak peduli, berpikir kalau di kesempatan terakhirnya ini, ia tetap akan melakukan hal yang sama, yaitu mengakhiri hidupnya, sekaligus mengakhiri permainannya dengan cepat. Tapi 과연 네가 그럴 수 있을까? nah, di kesempatan terakhir, si Choi bingung mengapa ia ada di rumahnya sendiri dan betapa terkejutnya dia saat melihat dirinya malah dihidupkan sebagai ibunya. Yah, inilah maksud sang kematian, karena dengan hidup sebagai ibunya, si Choi tak mungkin mengakhiri hidupnya. Ketakutan saat ingatan itu muncul, lalu 나는 엄마에 대해 많은 것을 알고 있다고 생각해왔다. 하지만 나는 아무것도 알지 못했다. jadi ibunya adalah gadis yang punya banyak impian, dan setelah berpetualang dengan kehidupannya, ia pun menjadi seorang istri sekaligus ibu bagi si Choi. Tapi kebahagiaan yang ia pikir akan bertahan lama justru berakhir dengan kematian suaminya saat putranya masih sangat kecil. Namun meskipun sedih, hati sang ibu tidaklah hancur karena putranya menjadi alasannya. Ia pun kerja banting tulang siang dan malam, sekali-kali hancur karena tak bisa menggantikan sakit yang dialami putranya, tapi terobati saat putranya sembuh. Namun
kehidupan memang tak lepas dari beberapa penderitaan. Ia yang berjuang keras malah di PHK, membuat si Choi tersadar kalau penderitaan yang dialaminya tak ada apa-apanya dibanding apa yang dilalui sang ibu. Yang meskipun terjatuh, sang ibu tidak menyerah, terus melangkah maju dengan susah payah. Dan bodohnya, si Choi tak pernah bersyukur memiliki ibu sehebat itu. 아들, 힘내. 엄마는 언제나 아들 편이야. Hingga suatu hari, sang ibu sangat gelisah saat putranya tak ngangkat telepon. Dan tak berapa lama, kabar kematian Choi pun terdengar di telinganya bagai sambaran petir yang menggelegar, menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping yang tak mungkin terobati lagi. Ya, satu-satunya alasan sang ibu hidup malah pergi meninggalkannya. Mirisnya, sang ibu malah menyalahkan dirinya atas kematian putranya. Andaikan ia kaya, mungkin putranya akan hidup bahagia. Membuat Choi lagi-lagi tersadar dengan apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan sang kematian. Kalau kematian yang paling sakit bukanlah saat meledak bersama pesawat ataupun dipotong psikopat, tapi yang sangat menyakitkan adalah melihat kematian orang yang paling disayangi. Dan rasa sakit luar biasa itulah yang telah diberikan si Choi kepada ibunya sendiri. Singkatnya, ia pun menjalani hidupnya sebagai sang ibu, naik kereta bersama para lansia yang masih berjuang mencari sesuap nasi, membuat Choi malu atas dirinya yang menyerah akan kehidupan. Ia juga menemukan tabungan yang selama ini disiapkan sang ibu agar di masa tua nanti mereka bisa tinggal bersama dan hidup bahagia. Tapi itu hanya sekedar impian. Ia lalu ke pemakamannya sendiri dan dengan ingatan ibunya, ia terperangah karena setelah ia meninggal, sang ibu selalu datang ke sana setiap hari sepulang kerja, menanyakan kabar putranya sambil menyalahkan diri sendiri yang tak mampu membahagiakan putranya. Sang ibu bahkan berpikir agar di kehidupan selanjutnya putranya terlahir dari wanita lain yang kaya raya, sehingga putranya dapat menjalani hidup yang bahagia. Seketika semua ingatan itu membuat si Choi menangis histeris karena tak mampu mengungkapkan penyesalannya kepada sang ibu. Setidaknya ia hanya ingin berkata kalau dirinya sangat ingin terlahir kembali sebagai anak ibunya, bukan ibu yang lain di kehidupan selanjutnya. Yah, begitulah kematian. Namun melihat sepatu pemberiannya itu, ia pun teringat kalau ibunya sangat ingin ke Gunung Obong, tempat ibunya selalu mendaki bersama suami saat muda dulu. Alhasil, ia pun memutuskan mendaki gunung tersebut meskipun dengan kondisi lutut yang sakit. Ia tak menyerah hingga akhirnya mampu sampai di puncak, memperlihatkan betapa indahnya senja kepada sang ibu, berharap keindahan itu mengantarkan maaf dan penyesalannya kepada satu-satunya alasan ia sangat ingin hidup kembali di dunia ini. Nah, malam pun tiba. Ia yang turun gunung malah kepeleset, membuat kakinya terluka. Tapi karena tak mau hidup ibunya berakhir seperti itu, ia pun berusaha sekuat tenaga hingga sampai ke jalan utama. Beruntung ia masih diberi kesempatan hidup, dan itu membuat si Choi teringat bagaimana putus asanya sang ibu saat melihat tubuhnya terbujur kaku. Jadinya ia tak berhenti menangis meratapi penyesalannya, dan karena itu ia pun melanjutkan hidupnya sebagai sang ibu hingga tak terasa 32 tahun terlewati, lebih lama dibanding ia hidup sebagai Choi. Dan itu membuatnya ngerti arti hidup sesungguhnya, di mana ia akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di tubuh sang ibu. Singkatnya, ia pun kembali ke akhirat bertemu sang kematian yang ternyata sangat dirindukannya. Ya, setelah ngerti semuanya, ia kini tak lagi protes, tapi memohon agar kematian memberikannya kesempatan kedua untuk hidup sebagai dirinya sendiri, agar ia dapat memperbaiki semuanya. Setidaknya ia dapat memeluk sang ibu untuk terakhir kalinya. Ia bahkan tak berhenti nangis, mengira permohonannya itu tak dapat dikabulkan, tapi 네가 이겼다. 넌 죽음을 피해서 살아남았어. ya, rupanya si Choi lulus dari permainan tersebut. Dan hadiahnya berupa peluru yang dapat mengembalikan si Choi ke tubuh aslinya, tepat sebelum ia mengakhiri hidupnya. 엄마. Dan tamat.
Ya, lagi-lagi kita disuguhkan drama misteri komedi yang penuh haru. Dan sebenarnya drama ini khusus dibuat untuk para anak muda yang sedang berjuang menghadapi kerasnya hidup. Intinya, jika hidup dipenuhi ketakutan, maka kita tidak benar-benar hidup sebagai manusia. Karena hidup itu sendiri adalah sebuah kesempatan. Selain itu, yakinlah bahwa setiap penderitaan yang dihadapi hanyalah sebuah awan mendung di antara langit cerah yang pasti akan selalu menghiasi hidup kita setelah awan mendungnya berlalu. Pesanku, jika kau merasa berdiri di ujung dunia, tidak masalah menangis dengan kencang sampai tangisanmu terdengar jauh di masa depan. Karena itu pasti akan selalu mengingatkanmu dengan alasan mengapa kau ingin melanjutkan hidup dan terus berjuang. Sekian dari saya, wassalam.